Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih belajar di tema 8, masih menggunakan Bu Pena 4D. Yang akan kita bahas kali ini adalah latihan soal. Oke, yang pertama, siapkan dulu alat tulis kalian. Nanti dicatat jawabannya. Mulai yang pertama, Bu Pena halaman 6, muatan bahasa Indonesia. Nomor 1. Apa tema yang digunakan dalam cerita asal mula Bunga Kemuning? Ingat ya, tema merupakan dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. Maka, tema yang digunakan dalam cerita asal mula Bunga Kemuning yaitu awal mula nama Bunga Kemuning. Nomor 2, latar tempat apa saja yang terdapat dalam cerita tersebut? Latar tempatnya adalah yaitu lingkungan kerajaan dan hutan. Nomor 3, apa pesan raja kepada putra-putrinya sebelum pergi ke negeri seberang? Pesannya adalah diminta untuk hidup rukun, tetap rajin belajar, dan mengerjakan tugas mereka masing-masing. Masih di Bu Pena halaman 6. Nomor 4, bagaimana sifat Putri Kemuning dalam asal mula Bunga Kemuning? Jawabnya, sifat Putri Kuning dalam cerita yaitu patuh kepada orang tua, baik hati, rajin, suka membantu, dan amanah. Selanjutnya yang terakhir, nomor 5, mengapa Putri Hijau merasa iri kepada Putri Kuning? Putri Hijau merasa iri karena kalung yang berwarna hijau yang diterima Putri Kuning ia ingin miliki. Karena kalung tersebut warnanya sesuai dengan namanya. Itu alasannya kenapa Putri Hijau merasa iri kepada Putri Kuning. Berikutnya adalah Bu Pena halaman 7, muatan IPA. Nomor 1, kelompokkan aktivitas-aktivitas di buku Bu Pena halaman 7 yang menunjukkan gaya berupa tarikan atau dorongan. Gaya yang berupa dorongan. A. Mengayuh sepeda. B. Menekan tombol remote televisi. D. Membuat mobil mainan dari plastisin. E. Melempar bola basket. H. Melontarkan anak panah. J. Mengetuk pintu. L. Mendorong mobil. M. Menendang bola. Dan N. Memotong kue. Sedangkan gaya berupa tarikan yaitu C. Menggulung benang layang-layang. F. Mengerek bendera. G. Mengangkat meja. I. Mengangkat kursi. K. Mengangkat ember. Dan O. Membuka halaman pada buku. Itu untuk jawaban di halaman 7 muatan IPA nomor 1. Silakan kalian catat di buku Bu Pena. Kemudian Bu Pena masih di halaman 7 yaitu muatan IPA. Nomor 2, tuliskan perbedaan gaya berupa tarikan dan gaya berupa dorongan pada suatu benda. Perbedaannya yaitu yang berupa tarikan adalah arah gaya mendekati ke arah pemberi gaya. Sedangkan yang berupa dorongan yaitu arah gaya menjauhi pemberi gaya. Soal nomor 3 yaitu perhatikan kedua aktivitas yang ada di buku Bu Pena halaman 7. Gaya apa yang digunakan sehingga membuat benda pada aktivitas A dan B bergerak? Jawabannya adalah gaya A berupa tarikan, gaya B berupa dorongan. Itu di halaman 7. Sekarang ke halaman 25, muatan bahasa Indonesia. 1. Siapakah tokoh utama dalam cerita asal mula Danau Toba? Jawabannya adalah petani dan sang putri. Nomor 2, mengapa tokoh tersebut dijadikan sebagai tokoh utama? Jawabannya adalah karena tokoh tersebut sering muncul dari awal sampai akhir cerita. Tokoh tersebut juga menentukan alur cerita. Nomor 3, siapakah yang merupakan tokoh tambahan dalam cerita asal mula Danau Toba? Jawabannya adalah tokoh yang berperan sebagai tokoh tambahan yaitu anak laki-laki. Masih di muatan bahasa Indonesia halaman 25. Nomor 4, mengapa tokoh tersebut dijadikan sebagai tokoh tambahan? Karena tokoh tersebut tidak berperan banyak dalam cerita, tetapi keberadaannya cukup membantu tokoh utama. Sedangkan nomor 5, bagaimana sifat tokoh-tokoh ceritanya? Petani, suka membantu, putri,
sifatnya patuh, amanah, dan teguh. Dan anak laki-laki sifatnya menyesali perbuatan. Nonton videonya boleh sambil di-pause supaya memudahkan kalian dalam mencatat jawabannya. Oke, terima kasih banyak ya yang sudah menonton sampai dengan selesai. Semoga membantu dalam belajar kalian untuk melengkapi kegiatan di tema 8 buku Bupena 4D. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum.